conference, in another surprising development, Communist China's Zhou Enlai proposes, then all but rejects talks on the Formosa crisis. 29 nations, with a population of more than 1,400,000,000 persons, attend the historic conference in Indonesia's capital city of Bandung. Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia masih terbayang-bayang oleh kehancuran dan kekerasan yang terjadi di setiap hampir benua. Di Asia dan Afrika, jutaan manusia hidup dalam bayang-bayang kolonialisme yang masih bertahan. Negara-negara kecil, miskin, dan baru merdeka berada di tengah tekanan dua kekuatan besar yang bersaing dalam Perang Dingin, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di tengah kekacauan global itu, muncul satu kesadaran baru bahwa bangsa-bangsa yang pernah terjajah harus menentukan nasibnya sendiri. Mereka harus menyatukan suara agar tidak selamanya menjadi penonton dalam panggung politik dunia. Dari kesadaran itulah muncul gagasan untuk mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika dalam sebuah konferensi. Nah, ide ini bermula dari 5 negara pelopor. Yang pertama Indonesia, India, Pakistan, Myanmar, dan Sri Lanka. Negara-negara yang tidak besar dari sisi kekuatan militer maupun ekonomi, tetapi mereka memiliki keberanian moral untuk menentang ketidakadilan kolonialisme. Nah, di balik ide besar itu berdiri tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Zhou Enlai dari Tiongkok, UNU dari Burma, dan Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Mereka percaya bahwa dunia pasca kolonial ini harus dibangun di atas perdamaian dan kedaulatan yang setara. Perjalanan panjang itu akhirnya mencapai puncaknya pada April 1955 di Bandung, Indonesia. Gedung Merdeka menjadi saksi ketika 29 negara dan 2 benua berkumpul untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mereka membawa harapan, kekhawatiran, dan cita-cita besar untuk masa depan rakyatnya. Pada hari pembukaan, Presiden Soekarno berdiri di hadapan dunia yang menyampaikan sebuah pidato yang kemudian menjadi salah satu pidato yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia modern. Dengan suara tegas dan menggema ke seluruh ruangan, dan ia berkata, "Let a new Asia and a new Africa be born." Yang artinya, biarkan Asia dan Afrika yang baru lahir. Nah, kata-kata itu menggetarkan hati para peserta seakan menjadi simbol kebangkitan dunia yang selama berabad-abad terbelenggu oleh penjajahan. Dari Bandung, bentuk sebuah seruan merdeka, satu, bangkit, mulai menggema ke seluruh penjuru dunia. Selama 6 hari, para pemimpin dunia berdiskusi mengenai perang, perdamaian, ekonomi, kolonialisme, dan juga masa depan negara-negara yang masih mencari jalannya. Perdebatan terjadi, argumen disampaikan dengan penuh emosi, namun masih dibalut dengan solidaritas, karena mereka menyadari bahwa persatuan adalah satu-satunya jalan keluar yang dapat menarik mereka dari keterbelakangan. Dan dari diskusi yang intens inilah maka lahirlah sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung berisi 10 prinsip yang menegaskan komitmen negara-negara di Asia Afrika yang menolak segala bentuk penjajahan dan menjunjung tinggi kedaulatan, menghormati hak asasi manusia, dan membangun sebuah kerjasama internasional yang berdasarkan atas kesetaraan. Dan dokumen Dasar-Sila Bandung ini menjadi pondasi utama munculnya sebuah gerakan non-blok, yaitu sebuah gerakan yang memperjuangkan posisi negara-negara yang berkembang agar tidak terjebak dalam tarik-menarik dua blok besar dunia. Dan daripada itu, Dasar-Sila Bandung pun menjadi inspirasi bagi negara-negara di Afrika yang mana pada saat itu mereka masih berada di bawah kekuasaan kolonial Eropa. Dan beberapa tahun setelah KAA dilakukan, satu persatu negara-negara di Afrika pun mulai meraih kemerdekaannya.
Warisan Konferensi Asia Afrika tidak berhenti pada tahun 1955. Dampaknya terasa hingga hari ini. KAA menegaskan bahwa kekuatan bukan hanya milik negara adidaya, tetapi juga milik bangsa-bangsa yang menuntut kemerdekaannya serta keadilan. KAA membuktikan bahwa negara-negara yang berbeda kultur, agama, bahasa, dan latar belakang dapat berdiri bersama demi tujuan yang sama, yaitu kebebasan. Suara Bandung menjadi simbol bahwa ketidakadilan, betapapun kuatnya, dapat runtuh ketika dihadapi dengan keberanian. Hingga hari ini, Gedung Merdeka di Bandung masih berdiri kokoh sebagai pengingat bahwa sejarah besar pernah ditorehkan di sana. Dari tempat itu, dunia mendengar teriakan bangsa-bangsa yang selama ini dibungkam. KAA bukan hanya sebuah konferensi, tetapi sebuah gerakan moral yang mengubah sejarah dunia. Dan suara itu masih bergema bahwa bangsa-bangsa Asia dan Afrika tidak akan pernah tunduk pada ketidakadilan, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa.